wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ya, sebelumnya di sini apa ada yang tidak hadir? Siapa? Oh, yang sebelah situ kosong, siapa? Ramadan kenapa? Sakit, oh. Berarti sekarang kita doain teman kita semoga segera sembuh. Ya. Lalu selanjutnya kita bahas materi akhlak kelas 12 yang bukunya seperti ini. Silakan teman-teman keluarin dulu semuanya. Sudah? Ya. Kita buka halaman berapa ini? Kita bahas bab berapa? Bab 3 di halaman 55. Semuanya buka ya. Kali ini kita akan membahas materi tentang perilaku tercela. Nah, materi kita ada dua ya, yaitu tentang fitnah dan ghibah. Semuanya sudah baca sebelumnya? Belum. Ngapain dari kemarin? Belum baca ya? Nah, sekarang kita baca dulu. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu fitnah. Nah, teman-teman semua tahu kan fitnah itu apa? Ya, fitnah itu berarti menjelekkan orang lain yang belum tentu benar. Di sini fitnah itu dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 13 sampai 14. Siapa yang mau baca? Nanti ibu akan kasih poin. Oh iya, Zakia silahkan dibaca. Ya Bu, aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumahum 'alan nari yuftanun tuqu fitnatakum hadalladzi kuntum bihi tasta'jilun. Artinya, hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka. Dikatakan pada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. Surat Az-Zariyat ayat 13-14. Ya, terima kasih Mbak Zakia sudah membacakan ayat suci Al-Quran itu yang dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 13 dan 14 ya. Nah, bacanya udah bagus keseluruhan. Cuman harus diperbaiki lagi karena ada beberapa tajwid yang kurang benar gitu ya. Selanjutnya, mohon maaf duduk ya karena agak sedikit lelah kayak gitu. Nah, lanjut ke materi ya. Fitnah itu jelas termasuk perbuatan dosa besar, bahkan dalam kategori keji. Karena apa? Karena dapat berakibat fatal baik dari korban yang difitnah maupun dari masyarakatnya. Ya. Gara-gara fitnah, karir seseorang dapat menjadi hancur. Hubungan sepasang suami istri dapat bercerai dan akan menimbulkan kesengsaraan bagi korbannya. Bahkan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 191 dijelaskan bahwa fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan karena dampaknya itu sangat buruk. Fitnah yang dimaksud dalam surat ini itu menjelaskan tentang fitnah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita lihat dalam konteks apa yang ayat ini turun. Mengangkat senjata dan juga memerangi kaum muslim adalah perbuatan dilarang. Demikian juga memerangi siapa saja orang kafir yang ditemuinya
sebab orang tersebut tidak melawan seperti para wanita dan anak-anak. Asalkan orang-orang kafir itu tidak membahayakan bagi dakwah Islam, orang tersebut tetap dibiarkan. Setelah perintah perang secara total dan pengusiran terhadap orang-orang kafir yang memusuhi dan memerangi bahkan mengusir umat Islam, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menyebutkan bahwa fitnah itu lebih bahaya daripada pembunuhan. Dari konteks ayat ini jelas ya, yang dimaksud dengan fitnah di sini bukanlah fitnah seperti apa yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Fitnah dalam Al-Quran itu menyangkut sikap seorang kafir terhadap Islam dan umatnya. Nah, di sini teman-teman bisa dibaca bareng ya. Menurut Sayyid Qutb, yang dimaksud dalam fitnah di sini dalam ayat ini fitnah terhadap agama Islam dan umatnya. Di antaranya bisa berupa ancaman, tekanan, teror secara fisik maupun sistem yang merusak tubuh. Bahkan dari itu bisa menyebabkan penyesatan dan menjauhkan umat Islam dari sistem Allah. Dalam tafsir Departemen Agama, kata fitnah pada ayat tersebut dapat diartikan menimbulkan kekacauan, seperti mengusir sahabat dari kampung, merampas hartanya, menyakiti atau mengganggu kebebasan mereka dalam beragama. Selanjutnya teman-teman tahu kan nilai negatif dari fitnah? Ada yang tahu? Siapa yang tahu, Ibu akan kasih nilai. Belum ada? Baik. Dari nilai negatif sikap fitnah itu yang pertama, hilangnya persatuan dan kesatuan masyarakat. Nah, kesatuan dan persatuan masyarakat tercipta apabila anggota-anggotanya saling mempercayai, saling mengasihi, dan saling mencintai. Nah, ini mengharuskan masing-masing anggota mengenal satu sama lain dengan yang baik ya. Bahkan orang tersebut tidak boleh membicarakan keburukan orang lain kepada siapapun. Dengan menggunjing atau mencari-cari kesalahan orang lain, pasti orang tersebut atau korbannya itu akan menjadi rasa kepercayaannya itu akan berkurang secara bertahap. Ketika kepercayaan itu hilang, maka benih-benih perpecahan akan terus muncul. Menggunjing, menghina, merendahkan orang lain berarti tidak mencabik-cabik keutuhan masyarakat, tetapi menghancurkan secara perlahan. Pada akhirnya akan meruntuhkan berat bangunan masyarakat dan yang sudah ada secara bertahun-tahun yang lalu. Nah, yang kedua, pelaku tidak dikatakan sebagai muslim yang baik, karena seorang muslim yang baik akan melihat sisi positif pada seseorang yang negatif dan berusaha menemukan kebaikan dalam sesuatu yang terlihat buruk. Contoh kasusnya itu pada saat Nabi Isa dan para muridnya bertemu dengan bangkai. Pada saat itu, murid-muridnya mengatakan bahwa bangkai ini terlihat buruk dan bau busuk. Semua tidak akan menyukainya. Tetapi Nabi Isa alaihissalam malah mengatakan, lihatlah, giginya terlihat putih. Jadi jelas ya, dalam ayat ini tuh dijelaskan bahwa oh, ternyata
dari sisi yang negatif itu ada sisi positifnya. Apa positifnya? Positifnya adalah giginya berwarna putih. Padahal seharusnya bangka itu sudah tidak terlihat bagusnya acan kan? Itu. Ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini dulu? Belum. Berarti kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi ghibah. Ghibah adalah perilaku membicarakan sesuatu pada diri orang lain yang apabila orang tersebut mendengarnya merasa tidak senang. Ghibah hampir sama dengan fitnah, tapi ada perbedaannya. Nah, perbedaannya itu apa? Tadi sudah saya jelaskan, siapa yang masih ingat? Oh, Nanda, silakan. Ya, benar. Jadi, fitnah dengan ghibah itu sama-sama menjelaskan tentang menjelaskan tentang keburukan orang lain, gitu ya. Tapi perbedaannya adalah fitnah itu menceritakan keburukan orang lain yang belum tentu benar, dan sedangkan ghibah itu membicarakan sesuatu yang benar. Ghibah erat kaitannya dengan masyarakat, terutama kaum wanita. Banyak sekali para wanita yang melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak ada keuntungannya sedikit pun, kecuali puasnya hawa nafsu yang berasal dari setan, dan pada akhirnya pelaku tersebut akan terjerumus pada dosa. Sementara itu, orang yang digibahkan tidak akan merasa senang juga, apalagi jika yang dibicarakan itu mengenai sesuatu yang sangat benar pada dirinya. Dia akan menjadi tertekan, tersakiti, marah, dan sedih. Jika semacam ini berlanjut, maka akan terjadi permusuhan dan perpecahan dalam sebuah masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang ghibah, dan Allah telah menciptakan aturan yang benar dan adil bagi hamba-hambanya. Tidak ada satupun yang terzolimi oleh hukum Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan salah satu buktinya, yaitu mengenai hukum ghibah, yaitu haram. Hal ini telah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat menjaga kehormatan diri seseorang. Namun, para ulama bersepakat bahwa dalam kondisi tertentu boleh membicarakan keburukan orang lain dengan syarat yang pertama, seseorang yang teraniaya kemudian melaporkan penganiayaan tersebut kepada pihak yang berwajib dengan harapan dapat memberikan hukuman yang jelas dan setimpal dengan perilakunya. Yang kedua, yaitu membicarakan pribadi orang lain dengan tujuan untuk menjalin hubungan jual beli, pernikahan, atau menitipkan hal-hal yang penting kepada orang lain. Jadi, dalam hal ini, dalam kita berjual beli, melakukan jual beli, penjual harus membicarakan keburukannya. Jika terdapat keburukan, atau semisal barang ini terlihat lecet, jadi harganya dengan harga sekian, dan begini. Nah, dalam pernikahan juga perlu membahas tentang keburukan dari pasangan. Karena apa? Dengan saling mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pasangan, tentu akan memudahkan kita untuk mengetahui langkah apa yang seharusnya kita lakukan nanti. Selanjutnya yaitu membicarakan keburukan orang lain
untuk introspeksi bersama atau membantu orang tersebut menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi, membicarakan keburukan orang lain dengan tujuan untuk memberikan solusi yang terbaik dari permasalahan itu juga diperbolehkan. Atau bisa jadi untuk introspeksi diri agar kita sebagai seorang muslim tidak melakukan hal itu. Selain dalam kondisi darurat tiga yang itu tadi, itu Islam tidak menghimbau umatnya untuk melakukan ghibah. Dalam surat Al-Hujurat, Allah juga menjelaskan, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Berarti dalam ayat ini dijelaskan bahwa tidak boleh menggunjing. Di sini teman-teman, apa ada yang melakukan ghibah? Oh banyak, tapi setelah ini gak boleh ya. Awas kalau ibu dengar, nanti ibu kurangi nilainya. Ada yang mau bertanya? Oh gimana? Enggak, terkira bertanya cuma bercanda ya. Oke. Karena semuanya diam, saya lanjutkan lagi ya. Dampak negatif dari perbuatan ghibah. Yang pertama, memutus hubungan silaturahim, pekerjaan, atau hubungan lainnya. Dengan melakukan ghibah nih, tentu saja orang yang mendengarkan itu, apalagi keluarga atau pemimpin kita dalam sebuah pekerjaan, tentu tidak merasa senang, sehingga silaturahim bisa terputus, pekerjaan juga diputus. Karena apa? Karena ya mereka nggak mau lah ya keburukan dirinya itu diumbar-umbar kayak gitu ya. Yang kedua, hilangnya ketentraman dan kedamaian hidup. Yang ketiga, menjadi penyulut permusuhan antar masyarakat. Permusuhan ini dilakukan jika yang digunjing itu tidak dapat menerima gunjingan tentang dirinya sendiri. Jadi, ghibah jelas ya, itu sebuah perilaku tercela yang hanya akan membawa kerugian bagi pelakunya maupun orang lain. Jika seseorang telah menyadari kerugian-kerugian itu, maka dia tidak akan melakukannya. Karena apa? Dia sadar betul bahwa dengan melakukan itu dapat menghilangkan rahmat Allah, memancing permusuhan, merendahkan orang lain. Tentu dengan sendirinya orang tersebut akan menghindari perilaku tidak terpuji itu. Jika kalian lagi ingat nih, di sini tadi kan banyak ya yang melakukan, ternyata timbul keinginan itu untuk melakukan itu lagi. Bunga tanya, nah kita kan sering melakukan ghibah. Nah gimana caranya kalau seandainya kita itu kepengen melakukan itu, tapi kita udah tahu hukumnya itu gak boleh dan itu hukumnya haram? Pertanyaan bagus banget ya. Jika timbul keinginan untuk melakukan hal itu, melakukan ghibah dan fitnah, apa yang harus kita lakukan? Kayak gitu tadi ya, inti pertanyaannya. Ya. Jika timbul untuk ingin melakukan itu, berarti segeralah mengoreksi dan berkaca kepada diri sendiri bahwa kita juga punya kekurangan dan kita tidak suka untuk kita tidak suka keburukan kita itu diketahui orang lain. Maka kita juga harus menjaga aib orang lain, sehingga
jika kita menjaga aib kita, berarti orang lain itu juga akan menjaga aib kita. Yang kedua, itu selalu mensyukuri nikmat Allah. Dan tidak perlu mengotori diri sendiri dengan aib yang sangat buruk, yaitu dengan menggibahi orang lain. Bila kita tidak ridho orang lain melakukannya, mestinya kita juga tidak boleh melakukan hal itu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, berarti sekarang semuanya buka halaman 77. Iya, saya memerintahkan kalian untuk mengerjakan soal-soal apa ya yang mau saya kasih tugas. Gak susah mbak, tenang aja, cuma sedikit. Kalian kerjakan 10 nomor itu yang pilihan ganda aja, dikerjakan nanti di rumah, besok kita cocokkan bersama, dan jangan lupa membaca materi selanjutnya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.